Meskipun karena kondisi sekarang ini mengharuskan kita untuk belajar di rumah, tapi kita harus tetap semangat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6, pelajaran ketiga tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu, marilah kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, melalui tayangan video pembelajaran ini, Bu Guru berharap kalian dapat mengerti makna dari Al-Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Islam memang merupakan ajaran yang indah. Islam menjadi agama yang menyebarkan kebajikan, kedamaian, dan menolak segala perpecahan dan pertikaian. Sementara itu, jika dilihat ke belakang, Islam merupakan agama terakhir sekaligus menjadi penyempurna agama-agama yang sebelumnya. Di dalam Islam, kita mengenal yang namanya Asmaul Husna. Pernahkah kalian mendengar istilah Asmaul Husna? Apa pengertian dari Asmaul Husna? Asmaul Husna berasal dari kata asma dan husna. Asma berarti nama, sedangkan husna berarti yang baik atau yang indah. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah yang baik lagi indah. Asmaul Husna secara harfiah merupakan nama-nama gelar sebutan Allah yang baik dan agung, sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia tersebut menjadi satu kesatuan, menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamalkan Asmaul Husna merupakan salah satu amalan yang berharga. Mengagungkan nama Allah merupakan bentuk kecintaan kita kepada pemilik semesta ini. Mengamalkan Asmaul Husna juga memberikan kebaikan bagi hati kita untuk memiliki kesempurnaan agar takut kepada Allah Ta'ala dan akan selalu menunaikan kewajibannya sebagai hamba atau ciptaannya. Dengan membaca dan memahaminya, niscaya kita akan mendapatkan manfaat dan berkah dari bacaan tersebut. Kita akan senantiasa mendapatkan kebaikan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak heran banyak orang-orang muslim yang setiap hari melantunkan nama-nama indah ini. Salah satu contohnya di sekolah-sekolah misalnya, setiap pagi sebelum masuk kelas kita mengaji bersama dan melantunkan Asmaul Husna bersama. Lalu ada pertanyaan, berapa sih jumlah dari Asmaul Husna? Ada 1, ada 2, ada 3, atau ada berapa? Asmaul Husna berjumlah 99. Biasanya untuk mempermudah menghafalkannya, kita melafadzkannya dalam bentuk syair. Contohnya, ada yang versi sholawat badar. Ya Allah ya Rabbana, anta maqsuduna, ridhaka matlubuna, dunyana wa ukhrana, ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Qudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaiminu ya Azim. Ada juga yang versi lir-ilir. Ya Allah ya Rabbana, anta maqsuduna, ridhaka matlubuna, dunyana wa ukhrana, dunyana wa ukhrana, ya Rahman ya Rahim, ya Maliku ya Qudus ya Salam. Kalau kalian biasanya pakai yang versi apa? Dari 99 jumlah Asmaul Husna itu, hari ini kita akan membahas 4 diantaranya. Yang pertama adalah As-Somad, yang kedua adalah Al-Muqtadir, yang ketiga adalah Al-Muqaddim, dan yang keempat adalah Al-Baqi. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu As-Somad. Apakah kalian tahu apa arti kata As-Somad? As-Somad berarti maha dibutuhkan atau tempat meminta. Maksudnya adalah
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat bergantungnya semua makhluk ciptaannya. Dialah yang menjadi tempat mencari perlindungan di saat kita menghadapi kesulitan. Kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, kita seringkali disebut sebagai makhluk sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita akal sebagai alat yang diciptakannya agar kita bisa survive dalam hidup, untuk berpikir bagaimana cara kita berkomunikasi dan untuk melanjutkan hidup dengan sesama dan alam. Pernahkah kalian melihat sekumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Sama halnya dengan manusia, semut adalah makhluk sosial. Semut merupakan salah satu hewan yang diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan semut menempati surat tersendiri, yaitu surat An-Naml. Marilah kita berguru pada semut. Meskipun secara fisik semut itu kecil, namun ada beberapa hal yang bisa kita petik sebagai pelajaran hidup. Semut sangat menjunjung tinggi budaya gotong royong, tidak pernah menyerah terhadap berbagai rintangan yang dihadapi, dan saling menghormati satu sama lain. Kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang digambarkan dalam kehidupan semut. Nah, anak-anak, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senantiasa mengakui sifat as-somad. Lalu bagaimana caranya kita mengakui sifat as-somad? Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama. Lalu yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah. Selanjutnya, Asmaul Husna yang kedua yang akan kita bahas adalah Al-Muqtadir. Kalau tadi As-Somad berarti maha dibutuhkan, Al-Muqtadir berarti maha kuasa atau maha menentukan. Seluruh alam semesta ini beserta isinya bergerak atau diam, hidup atau mati, semua atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung meletus, tanah longsor, banjir, bahkan kematian kita pun semua atas kuasanya. Sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan maupun menghancurkan sesuatu. Seperti yang terkandung dalam Quran Surah Yasin ayat 82. Kun fayakun. Jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Pernahkah kalian melihat kejadian alam yang langka? Seperti gunung pelangi yang disebut Zhangye dan Xia di Cina? Berbeda dengan gunung pada umumnya. Di Cina terdapat gunung dengan warna-warni yang begitu indah, bagaikan lukisan di atas kanvas. Namun, ini realita asli ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau pernahkah kalian mendengar tempat wisata lubang neraka di Turkmenistan? Di Turkmenistan terdapat lubang raksasa yang di dalamnya terus-menerus mengeluarkan api, sehingga mendapatkan julukan lubang neraka. Kemudian, pernahkah kalian melihat laut yang memiliki dua warna? Berbeda dengan laut pada umumnya yang hanya memiliki satu warna, di Selat Gibraltar terdapat laut yang airnya seakan-akan memiliki dua warna. Namun, kedua warna ini nampak begitu jelas, seolah-olah enggan menyatu satu sama lain. Semua itu merupakan bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur dengan menerapkan sifat Al-Muqtadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contohnya yang pertama, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Yang kedua, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. Tadi kita sudah bahas tentang As-Somad dan Al-Muqtadir. Sekarang Bu Guru akan melanjutkan ke Asmaul Husna selanjutnya, yaitu Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Allah mempunyai hak untuk mendahulukan sesuatu atas sesuatu yang lainnya tanpa ada yang memaksa atau memengaruhinya. Dialah yang mendahulukan peringatan sebelum sanksinya. Dialah yang mendahulukan petunjuk sebelum peringatannya, dan mendahulukan kasih sayangnya atas kemarahannya. Dialah yang mendahulukan yang wajib atas yang sunnah, dan mendahulukan niat atas amalan. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kursi atau meja? Siapa yang membuat kursi atau meja? Iya, tentu saja tukang kayu yang membuatnya. Lantas,
siapakah yang lebih dahulu? Kursi dan meja atau tukang kayu? Tentu tukang kayu yang lebih dahulu, karena tukang kayulah yang menciptakannya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih dulu daripada makhluk ciptaannya. Setelah kita mempelajari Al-Muqaddim, hendaknya kita mengakui dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti dalam berbuat kebaikan misalnya, hendaknya kita lebih dahulu berbuat baik. Yang kedua, dalam mengerjakan sesuatu, kita harus mengerjakan sesuatu itu yang bermanfaat bagi masa depan. Yang ketiga, jangan pernah kita menunda-nunda pekerjaan. Dan yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Oke, sekarang kita bahas Asmaul Husna Al-Baqi. Al-Baqi memiliki arti maha kekal. Kalau makhluk Allah bersifat fana atau rusak, Allah mempunyai sifat yang sebaliknya, yaitu kekal. Semua ciptaan Allah akan hancur, termasuk alam semesta beserta isinya. Sebaliknya, sedangkan Allah akan selalu ada dan tidak akan pernah menghilang atau lenyap. Dialah satu-satunya yang keberadaannya tidak memiliki awal atau akhir. Keutamaan nama ini menandakan Allah itu abadi, tanpa akhir dan selamanya ada. Dia akan tetap ada selamanya dan tidak terlekang oleh waktu. Makhluk hidup akan mati, begitu juga manusia. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang karena kecelakaan, bahkan ada yang terlelap tidur pun ternyata ajal menjemput. Tidak ada yang tahu kapan pastinya kita akan meninggalkan dunia ini. Gunung berapi bisa saja meletus, memuntahkan lahar, dan memporak-porandakan sekitarnya. Contohnya, seperti letusan Gunung Merapi yang banyak memakan korban jiwa. Bahkan, air laut pun bisa mengakibatkan tsunami. Kalian pernah mendengar tsunami di Aceh? Atau kalian juga pernah mendengar tsunami yang ada di Jepang? Air laut yang semula begitu damai, mendadak meluapkan kemarahannya. Manusia yang tidak ada persiapan apapun saat itu berbondong-bondong pergi untuk menyelamatkan diri. Harta kekayaan semuanya habis diterjang amukan tsunami. Anak-anak, ketahuilah bahwa semua kemewahan yang kita dapatkan di dunia ini tidak akan kekal. Semua bisa saja hilang dalam sekejap, terlalap api kebakaran, terbawa arus banjir, atau musibah yang lain yang Allah kehendaki. Bahkan kecantikan atau ketampanan yang kita miliki sekarang perlahan akan memudar seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengimani dengan sepenuh hati akan adanya hari akhir. Tidak perlu mencintai dunia secara berlebihan, melainkan hanya menjadikan sebagai ajang menuai pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tempat untuk meminta, mengadu, dan memohon pertolongan. Kemudian kita harus senantiasa berperilaku mawas diri, sebab diri kita tidak pernah tahu kapan, di mana, atau sedang berbuat apa kita akan diwafatkan. Dan yang terakhir, kita harus senantiasa bersikap sabar dan tawakal dalam menjalani seluruh ujian hidup yang sementara ini. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham tentang materi Asmaul Husna? Setelah kita mempelajari keempat Asmaul Husna tadi, hendaknya kita selalu mengingat nama Allah dengan senantiasa berzikir menyebut nama-nama yang indah milik Allah. Seperti As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, sekarang Bu Guru beri tugas untuk kalian ya. Setelah kalian melihat video pembelajaran ini, coba kalian tulis secara singkat makna dari keempat Asmaul Husna tadi dan poin-poin apa saja yang dapat diambil dari pembahasan kali ini. Kemudian kalian presentasikan dalam bentuk video minimal berdurasi 1 menit. Di era milenial seperti sekarang ini, ayo kita manfaatkan sosial media kita atau platform chat kita untuk mengirim tugas ke guru kalian. Kalian bisa memanfaatkan WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, atau yang lainnya untuk mengirim tugas. Jangan lupa tanyakan ke guru kalian tugasnya mau dikirim melalui apa. Oke, sekian dulu pelajaran kali ini.
Sampai ketemu di kesempatan yang lainnya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar. Kita akhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.